Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, dengan senang hati silakan di-subscribe dan diklik tanda loncengnya, supaya pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu saat kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Pengendalian Diri yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu, dan tolong kuatkan kami ketika Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab kita hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat 5 sampai 9. Di sana dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Saudara-saudaraku, dalam perikop ini diceritakan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang menderita penyakit lumpuh. Penyembuhan ini dilakukan di Kapernaum, tempat tinggal Yesus saat peristiwa itu terjadi. Ia bukanlah orang Yahudi, ia seorang Romawi, seorang perwira, mungkin seorang pemimpin tertinggi dari suatu bagian ketentaraan Romawi yang bermarkas di Kapernaum dan mempunyai pasukan di sana. Dan biasanya seorang perwira seperti itu memiliki kesalehan sedikit saja sudah sangat luar biasa. Tapi berbeda dengan perwira dalam cerita ini. Ia seorang yang saleh, bahkan ia sangat saleh. Untuk itu walaupun ia seorang bukan Yahudi, Yesus menunjukkan perasaan bersahabat kepadanya. Saudara-saudaraku, ada beberapa poin penting dalam pasal ini. Yang pertama, pada saat Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya, perwira ini menunjukkan rasa hormatnya yang didasari kesalehan kepada Tuhan kita yang agung. Perwira itu menganggapnya sebagai seorang yang mampu dan bersedia untuk menolong dan memberikan kelegaan kepada orang-orang malang yang datang memohon kepadanya. Dia datang kepadanya dan memohon. Tidak seperti Naaman orang Aram, seorang perwira juga, yang datang kepada Elisa untuk menuntut kesembuhan sambil menawarkan harta kekayaannya dan berdiri sebagai orang yang terpandang. Tidak, si perwira yang satu ini justru melepaskan topi perwiranya dan memohon dengan rendah hati demi hambanya. Dengan demikian, tampak bahwa perwira ini melihat sesuatu yang lebih dalam pada diri Yesus, walaupun hanya pada pandangan pertama. Seorang perwira karena mereka bertugas mengawasi kota, pastilah sangat dihormati orang. Namun perwira ini mengesampingkan kehormatan yang dimilikinya itu ketika ia berbicara dengan Yesus dan datang memohon kepadanya. Yang kedua, perhatian yang penuh kasih sayang dari perwira itu kepada hambanya yang malang. Kita sudah sering membaca mengenai banyak orang yang datang kepada Yesus untuk anak-anak mereka. Tetapi ini satu-satunya kejadian mengenai seseorang yang datang kepada Yesus untuk seorang hamba. "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh." Yang ketiga, dan Yesus pun menyembuhkannya dari jarak jauh. Bedanya tidak perlu disentuh seperti yang umumnya dilakukan ketika dokter mengobati orang sakit.
apalagi pada bagian tubuhnya yang sakit. Penyembuhan itu diyakininya bisa dilakukan tanpa harus mempertemukan sang tabib dengan si sakit. Karena perwira ini percaya, dan itu pasti benar, bahwa kuasa Yesus tidak terbatas, sehingga dekat atau jauh tidak ada bedanya bagi dia. Jarak suatu tempat tidak dapat menghalanginya untuk mengetahui dan melakukan suatu pekerjaan karena ia memenuhi segala ruang. Saudara-saudaraku, jika kita dengan rendah hati mau mengakui kebutuhan dan penyakit rohani kita, maka kita pasti mendapat jawaban damai sejahtera darinya. Untuk itu curahkanlah keluhanmu, maka belas kasihan akan dicurahkan kepada kita juga. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, juru selamat dan penebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Kamis 18 Maret 2021. Judulnya Pengendalian Diri. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudaraku, kekuatan tabiat terdiri dari dua hal: kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Banyak orang muda menyangka bahwa nafsu yang kuat dan tidak terkendalikan itu adalah kekuatan tabiat. Tetapi yang sebenarnya ialah bahwa seseorang yang dikuasai oleh nafsunya adalah seorang manusia yang lemah. Kebesaran dan keagungan yang sejati seorang manusia diukur oleh kuasanya untuk mengalahkan perasaannya, bukan oleh kuasa perasaannya yang mengalahkan dirinya. Janganlah sekali-kali kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Biarlah kita selalu memandang kepada teladan yang sempurna itu. Adalah merupakan sebuah dosa berbicara dengan cara yang tidak sabar dan marah atau merasa marah, sekalipun kita tidak berkata-kata. Kita harus berjalan dengan sepatutnya, sambil memberikan suatu penampilan yang benar dari Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang marah adalah bagaikan menggesekkan batu api dengan batu api. Dengan sekejap hal itu akan menyalakan perasaan kemarahan. Janganlah sekali-kali menjadi seperti duri yang menusuk. Di dalam rumah tangga, jangan biarkan dirimu menggunakan kata-kata yang kasar dan marah. Engkau harus mengundang tamu yang dari surga supaya datang ke dalam rumahmu, dan pada saat yang sama memungkinkan bagi dia dan malaikat-malaikat surga tinggal bersama-sama engkau. Engkau harus menerima kebenaran Tuhan, proses penyucian oleh Roh Allah, keindahan kesucian, agar supaya engkau dapat menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu terang kehidupan itu. Kata seorang kaisar yang ternama di atas tempat tidurnya menjelang saat-saat kematiannya, di antara segala kemenangan-kemenanganku, hanya satu yang memberikan penghiburan kepadaku sekarang ini, yaitu kemenangan yang telah kuperoleh terhadap sifat pemarahku yang hebat itu. Alexander dan Caesar
telah menemukan bahwa lebih mudah mengalahkan satu dunia daripada mengalahkan diri mereka sendiri. Setelah menaklukkan bangsa demi bangsa, mereka telah gugur. Seorang dari antara mereka menjadi korban dari sifat tidak bertarak, yang lain korban karena ambisi yang gila. Bukti yang tertinggi dari semua kaum di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Dalam pekerjaan Tuhan, engkau adalah selamanya dalam suatu sekolah di mana engkau boleh mendapat pelajaran-pelajaran pengendalian diri, martabat yang disucikan, sikap dan tingkah laku yang sopan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama, yang menyatakan bahwa sebagai putra dan putri Allah, kami harus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Untuk itu kami harus dapat mengendalikan diri kami, supaya ketika kami menjadi marah, setan tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tolong kami Bapa, berikanlah kemampuan kepada kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak, agar kami dapat menerapkannya di dalam rumah tangga kami. Bapa, di sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.